perjalanan motoran yang selalu saja menghadirkan cerita di setiap kilometernya. Mulai dari jalur perbukitan hingga menyusuri pesisir pantai selatan Jawa Barat menjadi santapan mata kami selama perjalanan. Namun tidak hanya perjalanannya saja yang selalu menghadirkan cerita, tempat singgah juga tidak kalah menarik untuk diulik. Dan di video kali ini, saya akan sedikit bercerita tentang tempat singgah kami dalam perjalanan menuju Pantai Madasari. Seperti apa ceritanya? Yuk ikuti video ini sampai selesai. Setelah motoran selama kurang lebih 9 jam, akhirnya kami sampai juga di Pantai Madasari. Kami tiba di Pantai Madasari setelah langit petang. Rencana untuk menikmati sunset pun kami simpan kembali sebagai rencana yang tertunda. Meskipun begitu, melihat pelang nama penginapan yang ada di depan mata, sudah cukup membuat kami senang setelah melewati perjalanan panjang yang cukup melelahkan. Tempat kami menginap selama di Pantai Madasari ini adalah Bobo Cabin Madasari. Lokasinya memang agak tersembunyi dari jalan raya dan lebar jalannya pun hanya muat untuk satu mobil. Dan setelah kami tiba di area parkirnya, saat itu kami tiba selepas azan maghrib berkumandang. Kondisi di area lobi tidak ada staf yang berjaga, jadi kami harus sedikit menunggu untuk proses check-in. Gak ada orangnya coy. Ini sekarang ada 3 mobil. Tapi nggak ada orang di lobi, gimana nih? Untungnya di area lobi tersedia bel untuk memanggil staf teman-teman. Dan nggak lama kemudian stafnya pun datang untuk membantu proses check-in. Mas, mau check-in? Setelah proses check-in selesai, kami langsung bergegas menuju ke kabin yang sudah kami pesan. Saat itu kami mendapatkan kabin nomor 4 yang lokasinya itu ada di atas tebing paling ujung teman-teman. Dan akses jalannya cukup effort karena kalian harus melewati banyak anak tangga untuk sampai ke area kabin. Untuk tipe kabin yang ada di area Bobo Cabin Madasari, di sini ada 3 macam ya teman-teman. Ada tipe deluxe, ada tipe eksekutif, dan ada tipe grand cabin. Nah, untuk malam ini kami menginap di tipe deluxe dengan sarapan, dan rate harganya itu kalau nggak salah di 600 ribuan ketika itu. Oh ya, karena video ini adalah video khusus review penginapannya aja, jadi buat kalian yang menonton video perjalanan touring saya, kalian bisa tonton videonya melalui link yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Ini. Wih, ini dia kamar kita. Dan ini dia teman-teman bagian dalam dari kabin tipe deluxe yang ada di Bobo Cabin Madasari. Di sini tersedia kasur ukuran king size dan untuk semua kabin sudah dilengkapi dengan smart window teman-teman. Karena ini adalah kabin tipe deluxe, jadi kamar mandinya udah ada di dalam kabin ya teman-teman. Dan untuk fasilitas di kamar mandinya, kita dapat dental kit, terus ada hair dryer juga, water heater, terus untuk anduk dikasih 2. Dan overall sih kamar mandinya bersih ya, nggak ada bau aneh-aneh. Dan terakhir, udah dilengkapin sama sampo dan sabun juga. Jadi gitu ya teman-teman, singkat aja review interiornya. Karena kebetulan di hari pertama kemarin saya juga udah sempet nyobain nginep di Bobo Cabin Ranca Upas. Cuman bedanya waktu di Ranca Upas itu saya ambil yang tipe standar, jadi kamar mandinya itu sharing. Nah, buat kalian yang penasaran sama kabin tipe standar yang ada di Bobo Cabin Ranca Upas, saya udah buatin video reviewnya. Jadi kalau kalian mau nonton, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Suasana di Kenapa Bu? Itu kan buntu kan?
Oke teman-teman, jadi sekarang saya mau turun dulu ke area lobby buat beli beberapa snack atau nambah air minum mungkin ya. Karena tadi saya sampai sini udah agak kemalaman, jadi di perjalanan agak buru-buru dan nggak sempat nambah perbekalan. Dan untungnya di lobbynya Bobo Cabin itu tersedia berbagai macam makanan ringan ataupun makanan berat yang siap saji. Di Padang Laut bawah. Private beach, kabin 4 sampai 9. Terus keluar kabin 1 sampai 3. Bob Helper Camp. Oke. Pengen minuman dingin tuh yang di kulkas kayaknya enak. Oh, ini es krim kalian. Oh, ini apa ini? Ini apa ini? Apa? Tar dulu, tar dulu. Staff only. Oh, staff only, staff only. Ini ruang staff. Ya, Ya. kalau mama sih enggak. Iya, ruang staff. Ya, lobbynya kita di sini. Nah, karena di area lobbynya lagi nggak ada orang, jadi saya memutuskan untuk jalan-jalan dulu ke arah bibir pantai, teman-teman. Dan kalau saya lihat sih di ulasannya kalau misalkan pagi hari di area ini tuh bagus banget sunrise-nya, teman-teman. Kalau misalkan besok paginya itu cerah. Tapi nggak tahu juga ya karena sekarang lagi musim hujan, nggak tahu bakal beruntung atau nggak besok pagi cuacanya akan cerah atau enggak. Tapi yang saya lihat-lihat sih ulasannya bagus kalau misalkan nikmatin sunrise dari area ini. Kalau malam sih ya kayak ginilah suasananya, lampunya cukup temaram ya, jadi nggak terlalu pencahayaannya nggak terlalu terang gitu di area bibir pantai. Tapi bagus sih layoutnya. Di sini Oh, banyak iya. rumput, nggak becek juga, dan ya gitulah kayak gini suasananya. Lupa nggak beli air tadi. Oke teman-teman, sekarang balik lagi ke area lobby dan apakah ada snack yang menarik atau enggak? Ini air mineral Kita ada. lihat ada apa aja di sini. Kopi, Pomi juga ada. Mau? Nggak apa-apa kalau mau mah. Asal nggak sakit ya besok. Itu air mineral ada. Udah pencet dulu. Oh ini apa ini? Xiaomi. Oh ini Xiaomi yang waktu itu. Iya, sudah. Kita udah punya. Apa ini? Kopi. Mainan juga ada tuh. Ya. Kita kembali ke kabin. Lumayan dapat tambahan amunisi. Dan ujung-ujungnya cuma beli minum doang teman-teman. Tapi sebenarnya karena saya udah bawa bekal ya dan udah bawa nesting juga, kayaknya malam ini masak mie instan bakalan enak kali ya. Apalagi tadi habis kehujanan, terus suasana malam ini juga dingin, Lumayan, kayaknya Mas. makan mie instan enak kali ya. Semoga besok pagi cuacanya cerah dan mendukung. Banyak banget sampah, kayak nggak Karena pada gugur. sampah daun doang sih, tapi kayak pas stafnya terlalu capek. Kasihan stafnya ya, tiap hari bersih. Kita cek ke atas. Oke teman-teman, jadi seperti inilah suasana di sekitar kabin saya, yaitu kabin tipe deluxe nomor 4. Dan malam ini suasananya cukup hening dan sepi banget karena tadi habis hujan juga. Terus malam ini anginnya cukup kenceng. Dan malam ini cuma ditemenin sama suara deburan ombak. Jadi bener-bener cocok banget buat kalian yang jadi kaum introvert gitu ya, buat menyendiri ataupun kepengen suasana yang tenang. Pilihan Bobo Cabin Madasari sih kayaknya cukup oke gitu ya. Nggak ada apa-apa di sini. Gelap coy. Ini kayak nggak ada apa-apanya. Gelap. Kita ke bawah lagi.
Kita biarkan koki kita masak mie instan karena udah lapar banget. Nggak di endorse sama Indomie, nggak di endorse sama mie sedap. Selamat pagi teman-teman, masih dari Bobo Kabin Madasari. Dan pagi ini saya akan menuju ke salah satu spot yang bikin saya penasaran dari kemarin, yaitu titik pandang laut. Nah, katanya di spot ini tuh kita bisa lihat Samudra Hindia dari atas bukit atau dari atas batu karang gitu. Nah, mumpung sekarang masih sepi dan tamu yang lain juga belum pada keluar, jadi saya mau ke sana duluan biar nanti nggak terlalu rame. Penasaran kan kayak apa? Yuk ikutin terus videonya. Apa ini? Perhatian untuk what? Widih. Widih. Ini dia. Dan ini dia teman-teman, suasana di titik pandang laut yang ada di Bobo Kabin Madasari. Di sini tersedia tempat duduk sama meja, jadi bisa buat nyantai. Misalkan kalian mau lihat pemandangan samudra, kalian bisa nyantai di sini. Dan suasana pagi ini ternyata cuacanya cukup mendung, jadi nggak bisa menikmati sunrise teman-teman. Tapi nggak apa-apa, masih bisa menikmati suasana pagi ini buat mandangin laut. Oke teman-teman, habis seru-seruan main di pantai, saya langsung balik lagi ke area kabin. Karena tadi staffnya udah ngubungin via WA kalau sarapannya itu udah ready. Ya, ini dia sarapan kami pagi ini, yaitu nasi goreng telur ceplok. Oh ya, ngomong-ngomong nasi gorengnya Bobo Kabin tuh menurut saya lumayan enak loh teman-teman. Kemarin waktu nyobain di Ranca Upas sih menurut saya rasanya cukup oke. Tapi nggak tahu ya yang sekarang ini rasanya apakah sama dengan yang di Ranca Upas.
Jadi mumpung masih ada waktu sebelum check out, kayaknya saya mau jalan-jalan dulu ke area sisi timur pantainya Bobo Kabin Madasari teman-teman. Karena dari tadi pagi belum sempat main ke sana. Sekalian mau jajan es krim kayaknya ya. Pagi-pagi tuh habis sarapan makan es krim enak juga kayaknya sambil nongkrong di pinggir pantai. Nah, yang kita lihat di bawah itu adalah GRC Premier Kabin teman-teman. Kabin paling besar yang ada di Bobo Kabin Madasari. Harganya kalau nggak salah mulai dari 1,9 jutaan. Ternyata memilih Bobo Kabin sebagai tempat singgah setelah perjalanan touring adalah keputusan yang tidak mengecewakan. Bahkan setelah 1 malam saya melewati waktu di sini, saya merasa cukup nyaman dengan suasana yang ada di Bobo Kabin Madasari. Dan ada satu hal lagi yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk singgah atau bermalam di Bobo Kabin Madasari adalah fasilitas private beach-nya teman-teman. Ya, walaupun pantainya nggak seestetik pantai pasir putih, tapi untuk layout ataupun landscape yang ada di Bobo Kabin Madasari ini saya cukup suka. Apalagi di area ini juga banyak ditumbuhi pohon kelapa yang berjejer rapi di atas rerumputan dengan pemandangan langsung menghadap Samudra Hindia. Kalau keluarga enak kali ya di sini ya. Nah, ini dia teman-teman GRC Premier Kabin kalau kita lihat dari sisi depan. Benar-benar menghadap langsung ke Samudra Hindia tanpa halangan apapun. Kalau nggak salah ini kapasitasnya bisa 8 orang dewasa dan 4 anak-anak. Dan menurut saya ini adalah kabin paling best view-nya yang ada di Bobo Kabin Madasari. Wah, kayaknya saya bakalan balik lagi nih kapan-kapan. Wih, cool. Hah, es potong. Boleh. Mau. Ini, yang ini. Boleh. Oh, masih dikunci ya? Nih ya, yang mau, yang 3 rasa atau yang rasa apa? Emang beda-beda? Ini ada rasa durian musangking. Ini aja deh, 3 rasa deh. Ini 3 rasa. Ada apa? Neapolitan. Dia mau yang cool aja. Yang Bukan yang itu, apa juga? Itu apa yang? ini yang Iglo, bukan? Oh, yang mana? Terserah sih. ini rasa blueberry. Ini? Rasa apa ini? Ini tropical. Kalau yang ini juicy. Itu dari piring berapa? Kabin 4. Pakai kris ya? Es krim espesia es potong Neapolitan. Gambarnya ada rotinya, tapi isinya nggak pakai roti. Lupa apa gimana ya? Oke teman-teman, segitu dulu video review saya tentang Bobo Kabin Madasari. Dan buat kalian yang mau nonton perjalanan touring saya dari Ranca Bali sampai dengan ke Madasari, kalian bisa nonton videonya melalui link yang ada di deskripsi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga menghibur dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya.